Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua keadaan teman-teman saya yang ada di Jember, di luar kota ataupun yang sedang berada di luar negeri dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang menghormati segala perbedaan dan menyatu dalam kesetaraan. Nah, menghormati segala perbedaan. Yang namanya perbedaan itu pasti ada ya teman-teman. Baik antara aku dan kamu, antara kita dan dia, antara dia dan mereka, itu pasti mempunyai perbedaan. Nah, perbedaan itu ada banyak sekali macamnya. Ada perbedaan yang terlihat dan ada juga perbedaan yang tidak terlihat. Contohnya nih yang paling mudah kita kenali itu dari warna kulit. Ada yang memiliki warna kulit yang putih, ada yang kuning, dan ada yang memiliki kulit berwarna sawo matang. Ada juga yang terlihat cantik, ada yang anggun menawan, ada yang manis seperti saya, ada yang berkilau, ada juga yang ganteng ataupun ada yang setengah ganteng. Nah, itu perbedaan yang dapat kita lihat. Selain itu, berbicara tentang gender antara laki-laki dan perempuan, itu perbedaannya yang bisa kita lihat itu mungkin dari suara ya. Suara. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu suaranya juga bisa dibedakan. Contohnya nih, kalau laki-laki itu suaranya cenderung berat ya suaranya. Sedangkan perempuan suaranya itu cenderung lembut. Contohnya ketika kita mau minta tolong, perempuan identik dengan tolong dong ambilkan itu, sedangkan laki-laki hei ambilkan itu. Nah, itu laki-laki suaranya lebih berat, sedangkan perempuan cenderung lebih lembut. Pun begitu dengan perawakannya, pembawaan badannya. Jadi laki-laki itu cenderung lebih kekar, sedangkan perempuan lebih menawan. Lalu laki-laki itu juga cenderung tampil sebagai hero atau pahlawan, dipandang lebih kuat daripada perempuan. Jadi di mana-mana laki-laki itu selalu diutamakan daripada perempuan. Padahal pada faktanya yang terjadi itu laki-laki dan perempuan sama-sama kuatnya. Buktinya perempuan bisa kok mencuci sendiri, perempuan bisa kok mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Pekerjaan apapun itu insya Allah bisa dilakukan perempuan. Contohnya nih, memasak, mencuci pakaian, mengepel, itu bisa dilakukan sendiri. Buktinya apa? Percaya nggak sih sama ucapannya saya? Nah, buktinya kita lihat di video berikut. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Nah, sudah lihat ya teman-teman videonya. Dari video yang barusan sudah kita lihat sangat jelas bahwasannya wanita itu juga bisa kuat seperti laki-laki. Wanita pun bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Pun demikian laki-laki juga sebenarnya bisa mengerjakan pekerjaan rumah, membantu perempuan. Nah, wanita itu di pandangan masyarakat kita itu diidentikan dengan 3M. Masak, manak, maca. Jadi identik dengan pekerjaan rumah berkaitan dengan 3M itu tadi. Sedangkan laki-laki, masyarakat selalu memandang bahwasannya laki-laki itu pekerjaannya ya di luar rumah. Bukan tugasnya laki-laki untuk mengurusin rumah, itu adalah tugas perempuan. Jadi kalau ada
perempuan yang keluar malam itu pasti dipandang sebelah mata. Ketika ada perempuan yang ketika malam keluar untuk berbelanja, sekalipun itu hanya berbelanja, tapi pasti omongannya masyarakat itu sudah tidak enak untuk didengar. Lalu, apakah salah ketika perempuan bekerja di luar sedangkan laki-laki mengurus rumah? Apakah salah ketika perempuan tidak bisa memasak sedangkan laki-laki lebih pandai dalam memasak? Apakah salah ketika laki-laki sedang mencuci pakaian dan perempuan bermain HP seharian? Mungkin bagi sebagian orang mengatakan bahwa itu salah dan sebagian yang lain mengatakan bahwa itu boleh-boleh saja. Perempuan boleh saja bekerja di luar sementara laki-laki mengurus rumah tangga, itu bisa saja. Akan tetapi karena cara pandang masyarakat kita dari awal sudah demikian, sudah mengatakan bahwasannya tugas perempuan itu di rumah dan laki-laki di luar, ya sudah, itu terjalin secara turun-temurun pandangannya seperti itu. Makanya ketika ada perempuan yang bekerja di luar, laki-laki di rumah saja, itu dipandang tidak enak oleh masyarakat kita. Nah, sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama ingin diakui keberadaannya, sama-sama ingin dihargai. Begitupun dengan perempuan. Perempuan ingin dihargai keberadaannya, laki-laki ingin dihormati juga apa yang sudah mereka perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hidup bukan tentang permasalahan sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan saling melengkapi setiap kekurangan. Nah, untuk apa sih kita memperdebatkan perbedaan kita? Untuk apa yuk? Kalau menurut saya tidak terlalu penting sih. Toh pada akhirnya kita sebagai perempuan juga akan membutuhkan seorang laki-laki. Nah, begitu pula dengan laki-laki tersebut. Pasti dia juga membutuhkan kita. Nah, contoh saja suami saya. Di sini saya sudah berkeluarga. Nah, suami saya kadang pulang kerja kan capek, jadi kan mau makan kan kita yang melayani gitu. Kemudian kalau saya banyak tugas gitu ya, sampai suami saya yang melakukan kegiatan di rumah, yaitu kadang suami saya menyapu, mengepel, memasak. Kadang juga suami saya merawat anak, memandikan anak. Nah, jadi jadikanlah perbedaan itu sebagai anugerah bagi kita, saling melengkapi, memberi dan menyayangi. Jadi jangan hanya fokus pada perbedaan saja. Bukan pelangi. Nah, kan ada apa itu? Pelangi itu kan indah. Bukannya pelangi itu tampak indah karena ada warna-warninya. Ada perbedaan-perbedaan warnanya. Nah, jadi terima saja kodratnya. Saling melengkapi, bukan mencaci, dan menjadikan hidup jauh lebih berarti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aku, Kamu, dan Kesetaraan Kita Perjuangkan. Nah, maksudnya apa sih dari Aku, Kamu, dan Kesetaraan Kita Perjuangkan? Nah, jadi di sini itu berbicara mengenai seorang wanita dan juga laki-laki itu sebenarnya setara ya. Nah, dan misalnya dalam hal pekerjaan. Contohnya yang pertama adalah memasak. Nah, memasak itu bukan hanya tugas seorang wanita, laki-laki pun bisa memasak. Buktinya seorang chef yang terkenal itu kebanyakan adalah seorang laki-laki. Bahkan laki-laki itu bisa lebih pandai dalam hal memasak daripada perempuan. Sebaliknya, tugas yang biasanya dilakukan laki-laki seperti memasang lampu, memasang gas,
dan lain-lain, seorang wanita pun juga bisa melakukannya. Tidak hanya, oh itu tugasnya laki-laki, berarti harus laki-laki yang mengerjakannya. Oh tidak seperti itu, jika wanita juga bisa, kenapa tidak, ya kan? Nah begitu juga dengan tugas perempuan. Oh itu tugasnya perempuan, laki-laki tidak boleh melakukannya. Jika laki-laki tersebut bisa melakukannya, kenapa tidak dilakukan? Nah contohnya seperti itu.